Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lolita Anggustria dari kelas MJT 2 Manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari hardware, dari pengertian, macam, fungsi, jenis, dan contohnya. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian hardware. Hardware itu disebut dengan perangkat keras. Perangkat keras itu adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya alatnya bisa dilihat dan bisa diraba secara langsung atau berbentuknya nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Si hardware itu untuk mendukung proses komputernya. Cara kerjanya itu ditentukan padanya atau yang juga disebut dengan istilah instruction set dengan adanya perintah yang dimengerti oleh hardware. Macam hardware itu dan berdasarkan fungsinya, yang pertama input device, fungsinya itu untuk memasukkan unitnya, dan yang kedua itu proses device, fungsinya itu pemprosesannya, dan yang ketiga itu output device, fungsinya itu untuk unit keluarannya, dan yang keempat itu backing stroke, berfungsi untuk menyimpan, dan yang kelima itu peripheral, untuk berfungsi untuk tambahan. Masukkan atau input device yaitu untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse ini adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna dengan komputer. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk signal input dan maintenance input. Signal input ini berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Keyboard merupakan unit yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Mouse adalah salah satu unit masukan input device, yaitu fungsi ini untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Mouse ini digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasiskan GUI. Touchpad ini ditemukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Kamera. Kamera ini menerima input dari kamera. Kamera ini dinamakan dengan kamera digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang menggunakan scanner. Dan selanjutnya proses device atau unit pemprosesan. Untuk berbagai peralatan CPU, power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Daya sebesar 300 sampai 400 watt yang disalurkan power supply biasanya cukup bagi komputer yang digunakan untuk pengetikan ataupun grafik. Sementara daya 400 sampai 500 watt dibutuhkan jika komputer bekerja menggunakan peripheral atau unit tambahan.
sebagai tempat penyimpanan data sementara. Selanjutnya, output device atau unit keluaran. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi ini menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Untuk penyimpanan. Yang pertama itu hard disk atau HDD. Disebut hard disk drive atau hard drive adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Hard disk pertama kali diciptakan oleh salah satu insinyur IBM adalah Reynold Johnson pada tahun 1956 dan dikenal juga dengan nama piringan keras ini. Pertama kali terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki atau 0,6 meter dan kecepatan putarannya 1200 rpm dengan kapasitas penyimpanan 4,4 KB. Biasanya terdapat lebih dari satu piringan untuk memperbesar kapasitas data yang dapat ditampung. Dan hard disk ini ukurannya fisiknya menjadi semakin tipis dan kecil namun memiliki daya tampung data yang sangat besar. Selanjutnya, peripheral atau unit tambahan. Ini contohnya termasuk dari perangkat keras yang termasuk dalam unit tambahan atau peripheralnya. Yang pertama itu modem. Modem ini modulator adalah salah satu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi. Modulasi yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa atau carrier signal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim penerima melalui media tertentu seperti media kabel atau udara. Peripheral atau perangkat tambahan yaitu suatu perangkat yang fungsinya untuk membantu komputer dalam menjalankan instruksi atau perintah penggunanya. Contohnya itu perangkat tambahan yaitu modem. Modem merupakan perangkat keras yang fungsinya sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital dengan menjadi sinyal analog. Contoh-contoh hardware pada komputer. Di bawah ini merupakan contoh hardware pada komputer berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu contoh pada input device, yaitu keyboard, mouse, sama scanner. Masih ada contoh dari perangkat masukan, misalnya seperti joystick untuk bermain game, webcam, dan sebagainya. Dan yang kedua itu contoh pada proses device. Yang pertama itu CPU atau prosesor, yang kedua VGA, dan terakhir RAM. Contoh lainnya dari perangkat pemrosesan misalnya seperti power supply dan LAN card dan sebagainya. Contoh pada output device yaitu monitor, proyektor, printer. Contoh dari perangkat keluaran itu misalnya speaker dan handset. Contoh pada hard disk,
disk optical disk. Dan contoh pada peripheral itu modem dan TV tuner. Sekian atas pembahasan materi dari hardware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.